Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas seputar legenda sepak bola yang kali ini datang dari Timnas Indonesia. Simak terus videonya supaya kalian gak salah paham. Ambil pelajaran berharga dari video ini, terima kasih. Boas Solosa, Mutiara Hitam Papua, legenda yang tak terlupakan. Bayangkan sore bergemuruh di Sorong, Papua. Langit memerah saat matahari meredup, sementara anak-anak berlari ke lapangan tanah merah dengan bola lusuh sebagai satu-satunya milik mereka. Di tengah pasir dan genangan air, seorang bocah bernama Boas Theophilus Erwin Solosa mengejar bola, dengan mata penuh mimpi dan hati penuh harapan. Lapangan itu mungkin kecil, tetapi mimpinya berkilau lebih terang daripada ribuan lampu stadion. Dari sinilah legenda tercipta. Saat ia dilahirkan pada 16 Maret 1986, seberkah Papua tidak hanya memberi seorang anak, tetapi juga seorang pahlawan masa depan. Kakaknya, Ortizan Solosa, telah membuka jalan. Namun Boas kelak akan menulis ceritanya sendiri. Tanpa henti ia mengejar bola, hingga menjadi remaja yang dikagumi, dan akhirnya menjadi ikon abadi Persipura Jayapura dan Timnas Indonesia. Babak kejayaan, dari Persipura ke panggung nasional. Boas memasuki tim junior Persipura pada 2002, dan 2 tahun kemudian, ia resmi mengenakan seragam senior. Koleksi trofi mereka tumbuh. Juara Liga Indonesia 2005, 2008-09, 2010-11, dan 2013. Lebih dari itu, ia menjadi top skor ISL 3 kali, pemilik rekor gol terbanyak klub, dan pemain terbaik saat Persipura merajai nasional. Statistiknya menakjubkan. Lebih dari 207 gol dalam 311 pertandingan resmi Persipura. Tapi yang membuatnya luar biasa bukan hanya angka, melainkan momen-momen krusial di saat Persipura terpuruk. Seperti di Liga 2 2024-25, ketika ia mengambil penalti di menit 91 untuk menyelamatkan Persipura dari degradasi, memastikan klub tetap bertahan di kasta kedua. Konsistensinya luar biasa. Di usia 39, ia bermain sebagai playmaker, bukan lagi penggebrak lini depan, dan tetap menjadi pembeda dalam laga-laga sulit. Loyalitas dan kepemimpinan, lebih dari sekadar gol. Boas bukan sekadar pencetak gol, ia adalah pemimpin tulen. Menjadi kapten Persipura dan sosok yang memberi semangat kepada tim dalam situasi sulit. Ia bukan figur yang hilang saat badai datang. Ketika Persipura terdegradasi ke Liga 2, ia hadir kembali pada September 2024 bukan sekadar untuk bermain, tapi untuk memikul tanggung jawab. Ia juga tak segan menyatakan permintaan maaf saat klub tampil buruk, seperti kala gagal menang lawan Deltras pada Desember 2024, sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk supporter Papua. Lebih luar biasa lagi, ia menjalin hubungan emosional yang mendalam dengan supporter. Ia mengakui bahwa doa dan dukungan publik tak pernah lepas dari performanya di lapangan. Liku kehidupan, cedera, pindah klub, dan kedewasaan. Tak ada jalan menuju keabadian yang mulus. Tak setiap legenda terbentuk dari pujian semata. Bahkan Boas Solosa, sosok yang begitu dielukan, ditulis dalam banyak cerita kepahlawanan sepak bola Indonesia, pun pernah terjatuh. Ia pernah terguncang, bukan oleh lawan di lapangan, melainkan oleh pilihan dan realitas di luar garis putih. Tahun 2021 menjadi salah satu titik balik yang paling menyakitkan dalam karirnya. Boas, kapten yang telah begitu lama menjadi jantung Persipura, diumumkan dikeluarkan dari klub karena alasan indisipliner. Dunia sepak bola Indonesia pun tercengang. Bukan karena ia bermain buruk, bukan karena usia, tapi karena perpisahan yang terasa begitu mendadak dan getir. Banyak yang mengira ini adalah akhir dari kisah besar Boas Solosa. Tapi seperti seorang pejuang sejati, ia memilih tidak mengeluh. Ia tidak membela diri lewat konferensi pers berapi-api. Ia tak sibuk menyalahkan siapapun. Ia memilih berjalan, menyendiri, dan melanjutkan hidupnya. Meski untuk pertama kalinya, ia tak lagi mengenakan seragam merah hitam kebanggaannya. Ia sempat bergabung dengan Borneo FC, lalu PS Sleman, dan akhirnya Persuar Waropen, klub asal Papua, tapi bukan rumah lamanya. Di setiap klub itu, Boas bukan datang sebagai mega bintang. Ia datang sebagai senior yang menularkan nilai. Sebagai pembimbing, bukan penguasa. Dan dari perjalanan itu,
Ia tidak kehilangan martabatnya, justru menemukan kedewasaan yang lebih utuh. Selama menjalani masa-masa yang jauh dari spotlight nasional, Boas tidak hanya bermain. Ia belajar. Ia menempuh pendidikan tinggi, hingga meraih gelar sarjana ekonomi dan magister keuangan daerah. Ia bahkan meniti karir sebagai pegawai negeri sipil, langkah-langkah bagi seorang pesepak bola terkenal. Sebuah bukti bahwa ia tidak pernah mengandalkan ketenaran semata, tetapi memahami pentingnya ilmu dan kontribusi di luar sepak bola. Langkah-langkah ini memperlihatkan bahwa Boas bukan hanya seorang striker hebat, tapi juga manusia yang sadar bahwa hidup tidak selamanya tentang sorak-sorai. Ada masa-masa sepi, dan disitulah nilai sejati seseorang diuji. Ia membuktikan bahwa seorang legenda tak harus selalu berada di atas. Tapi mereka yang tahu bagaimana bangkit, tahu kapan harus belajar dari kesalahan, dan tahu kemana harus kembali ketika waktunya tiba. Dan waktu itu pun datang. Bagaimana nasib kini? Musim 2024-2025. Di usia 39 tahun, tubuh Boas mungkin tak lagi secepat dulu. Ia tak lagi berlari menembus 3 bek lawan dalam kecepatan penuh. Namun satu hal tak berubah, jiwanya. Dan ketika Persipura kembali membutuhkan penyelamat, ketika klub berada di jurang degradasi Liga 2, nama Boas kembali disebut. Kali ini bukan oleh manajemen, bukan oleh media, tapi oleh rakyat. Oleh publik Papua yang percaya bahwa jika ada satu orang yang bisa memanggil kembali semangat Persipura, itu adalah Boas Solosa. Ia kembali, dan tak ada drama. Tak ada syarat. Ia hanya datang dengan sepatu lamanya, mengenakan ban kapten, dan membawa beban klub di pundaknya, seperti yang ia lakukan bertahun-tahun sebelumnya. Ia tidak lagi menjadi penyerang haus gol, tapi ia menjelma menjadi playmaker tenang. Sosok dewasa yang mengalirkan bola, memberi arahan, dan menanamkan harapan kepada pemain muda di sekitarnya. Dalam 208 laga resmi bersama Persipura, ia telah mencetak 98 gol dan 32 assist. Tapi lebih dari angka-angka itu, Boas menghadirkan kembali rasa percaya diri. Ia menunjukkan bahwa loyalitas tidak mengenal kasta. Bahwa kehormatan bukan tentang bermain di liga tertinggi, tapi tentang bagaimana kau memilih tetap bertahan ketika semuanya goyah. Dan publik Papua tahu bahwa mereka tidak hanya mendapatkan kembali seorang pemain. Mereka mendapatkan kembali semangat. Ada banyak cara untuk menjadi legenda. Ada yang melakukannya lewat trofi, lewat selebrasi megah, lewat karir di luar negeri yang gemerlap. Tapi Boas Solosa tidak menapaki jalan itu. Ia memilih jalan yang berbeda. Jalan yang lebih sunyi, lebih berbatu, namun jauh lebih bermakna. Ia menjadi legenda bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tapi karena keberanian untuk selalu kembali saat semua orang lain memilih pergi. Ia menunjukkan bahwa kesetiaan adalah bentuk cinta paling murni dalam sepak bola. Bahwa seseorang tidak harus sempurna untuk menjadi panutan. Yang penting adalah bagaimana ia merespons ketika jatuh. Dan Boas merespons dengan kedewasaan, ketulusan, dan semangat tanpa pamrih. Saat seorang anak kecil di Papua menendang bola ke arah gawang yang dibuat dari 2 sandal jepit, besar kemungkinan ia membayangkan dirinya sebagai Boas. Bukan karena ia ingin terkenal, tapi karena ia ingin seperti seseorang yang membela tanah kelahirannya sampai titik darah penghabisan. Seseorang yang tidak silau oleh gemerlap ibu kota. Seseorang yang tahu bahwa harga diri jauh lebih penting daripada popularitas. Sore di Sorong itu mungkin telah berlalu. Langitnya tak lagi seredup dulu. Tapi nyala dari semangat Boas Solosa tetap menyala di hati banyak orang. Ia hidup dalam ingatan supporter yang pernah memekik namanya. Ia hidup dalam mimpi anak-anak yang menyaksikannya bermain di Stadion Mandala. Dan ia hidup dalam setiap detik ketika seseorang mempertanyakan, apa arti loyalitas dalam sepak bola? Boas menjawabnya bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Ia tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menepi untuk kembali lebih kuat. Dan dari situlah kita tahu, legenda sejati tak pernah selesai ditulis. Karena mereka tidak sekadar bermain. Mereka membentuk zaman, membangun makna, menyalakan harapan. Boas Solosa adalah legenda Papua, legenda Indonesia. Dan akan selalu begitu, selama masih ada bola yang menggelinding di tanah merah Sorong. Nah,
Itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.